lagi, Indonesia kehilangan salah satu seniman terbaiknya. Yoga Syaputra atau yang biasa kita kenal dengan nama Olga Syaputra berpulang ke rumah abadinya pada Jumat 27 Maret 2015 lalu di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Seniman multitalenta ini meninggalkan kita semua setelah hampir 1 tahun berjuang dengan penyakit meningitis yang dideritanya. Karir yang dirintis Olga dari bawah seperti menjadi buruh setrika, figuran di beberapa sinetron, hingga menjadi asisten Rita Sugiarto dijalani Olga dengan ikhlas. Siapa sangka, kerja keras dan kegigihan Olga berbuah manis. Meskipun Olga sudah menjadi komedian terkenal yang menghibur banyak orang, Olga tetap merangkul dan tidak segan berbagi ilmu. Sebut saja Ayu Ting Ting, Tara Budiman, dan Chan Kelvin yang mengaku banyak mendapat pelajaran berharga dari seorang Olga Syaputra. Kini, hanya kenangan yang bisa mengingatkan kita dengan tawa, celoteh, dan guyonan Olga Syaputra. Selamat jalan Olga Syaputra. Temu lagi di Bukan Pat Baik, tema kita pada malam hari temanya adalah kenangan terindah. Apa? Terindah kenangan. Kenangan terindah. Aku udah temanya kenangan terindah terus aku belok ke kiri. Aduh, indahnya di mana ya? Aku memang tidak indah, Mas. Tapi rasanya. Yang mau ngerasain kamu tuh ya siapa? Bukan maksudnya rasa dalam persahabatan. Itu perlu. Iya, dalam rasa persaudaraan. Siapa aja. Seperti itu, Mas. Penting. Harus. Yang enak dilihat kamu tuh apa? Kalau saya pasti jelas. Saya ini ibarat lukisan abstrak. Dari jauh nggak jelas tapi dideketi malah morat-marit. Itu abstrak. Ada lukisan namanya surrealisme. Surrealisme itu bayangannya lebih cakep daripada orangnya. Nah kalau kayak gini, jenisnya apa lukisan? Jenisnya itu lukisan morat-marit atau abstrak, saya nggak ngerti. Udah, sesama morat-marit udah pasrah aja. Pemirsa, bintang tamu saya yang pertama adalah sahabat dekat almarhum Olga Syaputra. Beliau kemarin sempat terlihat sangat terpukul di pusaran almarhum. Kita sambut Luna Maya. Lama banget gak ketemu. Iya. Kemarin di pemakaman saya lihat Mas Tukul lewat. Iya, dikejar-kejar sama penggemar saya. Saya lari ke sana, Iya. kemari. Lumayan ribet sih Ya, kemarin tapi sih. ya namanya kita harus ikut prihatin, ikut Ya. kehilangan sosok komedian yang sangat luar biasa sekali, yang sangat saya sama Olga ini kenangan terindah. Dia tuh menghormati kepada orang yang lebih dewasa. Dia nggak sembarangan asal ngelawak di depan saya atau bersama saya. Mesti ada estetika dan sopan santunnya. Pemirsa, seperti apa kisah persahabatan sejati Luna Maya dan almarhum Olga Syaputra yang akhirnya dipisahkan oleh, maaf ini bahasanya ya, oleh sesuatu yang tidak diinginkan lah ya. Kabarnya Luna sempat punya firasat sebelum almarhum menghadap yang kuat. Jadi seperti apa nih? Jangan diceritakan dulu karena pariwaranya itu banyak sekali. Care and share seperti apa yang akan diberikan pada pemirsa di rumah maupun studio yang sangat saya sayangi dan saya cintai. Demikian juga pemirsa yang menyayangi dan menyintai saya. Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Pat.
jadi buan banget. Masih semangat? Mana suaranya? Balik ke lab untuk Luna Maya ini. Gimana keadaan dirimu sekarang? Apa sudah lebih tenang gitu? Sebenarnya sih udah tenang. Sebenarnya dari udah beberapa bulan yang lalu udah tenang sih sebenarnya. Maksudnya kan Olga sakit udah lumayan lama kan gitu. Dari tahun lalu ya. Dengan berjalannya waktu ya jadi menyikapinya lumayan cukup tegar sih. Cuma yang nggak kuat pas sebenarnya aku sedih, aku kehilangan gitu. Tapi aku mencoba mengikhlaskan karena aku yakin, karena kan perjalanan dia sampai kemarin hari Jumat tuh panjang sekali. Dan apa ya, yang nggak kuat tuh pas ngelihat almarhum dimasukin ke tempat peristirahatan terakhir aja sih. Jadi selama kemarin pas di rumah ketemu bapak sama ibu, aku cukup tegar lah, maksudnya mereka aja orang tuanya Olga aja nggak nangis, bukan nggak nangis sih, tapi tegar gitu. Gimana sih, mereka sepertinya udah cukup mengikhlaskan gitu. Terus saya ya jadi lebih lega lagi sih ngelihatnya, karena kan orang tuanya aja udah bisa ikhlas, udah bisa tegar. Jadi aku pikir ya udah kita bantu dengan sebanyak-banyaknya doa. Tapi pas nganterin sampai ngelihat dimasukin ke dalam tuh yang nggak kuat sih gitu. Maksudnya yang aku inget juga zaman dulu waktu, maksudnya kan aku pernah juga kehilangan papa aku dan aku ngeliat sampai di dalam gitu. Jadi itu tuh pasti berat juga buat keluarga dan aku tahu banget rasanya sih. Jadi yang membuat aduh gitu tuh pas di situ gitu. Jadi ya gimana dong ya. Tapi aku yakin sih sekarang Olga lebih bahagia, lebih tenang, tidak merasakan sakit. Insya Allah ditempatin di tempat yang terbaik lah ya gitu. Amin. Memang saya akui penggambarannya sangat luar biasa sekali. Saya aja hampir mau masuk ikut ke itu sudah susah. Iya, kayaknya saya aja penuh. kemarin tuh antara sesak napas, panik, sama ngelihatnya tuh bener-bener kayak jadi satu gitu. Karena bener-bener gimana sih? Wah, dempet-dempetan tuh karena nggak ada space sama sekali. Dan kalau kita tidak mendorongkan diri, kita akan terjepit di situ. Jadi memang keadaannya kemarin agak ini sih, saking antusiasnya, maksudnya bukan antusias sih, apa ya kata-katanya, warga dan juga banyak teman dan mungkin kerabat juga, keluarga juga ingin melihat langsung dan mengantar langsung. Jadi keadaan jadi sedikit nggak terkendali lah, karena mungkin kesedihannya juga gimana ya. Ditambah lagi teman-teman saya memanfaatkan situasi momen seperti itu. Yang kadang-kadang ada lengah sedikit tuh HP bisa meleng. Tapi emang betul. Ini yang saya sesalkan teman-teman iya. saya. Sampai teman-teman saya artis itu sampai HP-nya pada hilang ya gagal teman saya. Dia seolah-olah mengarahkan sini, mengarahkan sini, tapi dia menginter HP-nya. Apanya? Dulu aku pernah ngalami seperti itu. Bukan dulu kalau enggak. Maksudnya Mas Tukul yang ngambil apa Mas Tukul yang keambilan? Dulu awalnya saya ngasih ide teman-teman saya. Tapi malah udah terlanjur sekarang. Makanya saya mohon maaf, saya nggak mau ngasih ide-ide yang jelek lagi lah. Lah momen-momen seperti itu dimanfaatkan. Kemarin tuh mungkin karena semua tuh terjadi begitu cepat ya, jadi agak banyak dimanfaatkan oleh oknum atau orang-orang yang sebenarnya tujuannya nggak benar. Jadi sebenarnya ya agak lumayan ini sih kemarin tuh, nggak cuma Yulia Perez, iya, punya Indra Bekti lah, semuanya sih. Gayanya sih ngarahkan. Sini. Minggir. Saya tuh sampai lari ke sana. Saya lari mungkin dirimu di mobil udah manggil iya, ya. Saya pas lagi di dalam saya lagi sesak nafas.
saya tuh nyegat mobil Trans TV. Iya. Kan mobil saya jauh di Iya. luar. Terus pas habis nguburin segala macam, saya mencoba untuk keluar karena nggak bisa napas kan. Dan ditambah lagi udah aduh nggak deh gitu. Saya mencoba keluar, akhirnya keluar. Itu muter jauh karena kan jalanan menuju Iya. ke pemakaman kan padat banget Iya. kan. Terus saya udah nggak ada mobil saya jauh. Terus motor padat, macet apa. Terus saya kalau nggak jalan, kalau diem udah habis sama warga kan. Jadi daripada gimana ada mobil Trans TV, stop. Wah, numpang. Terus saya lihat Mas Tukul jalan, suruh panggil aja biar kesini kan panas banget kan. Nggak denger jalan aja. Jalan. Saya ada motor orang tak boncengin, tak antar sana aja. Saya mobil tak parkirin di rumah makan, terus tak kasih uang aja dia. 100 kembali 95. Tapi akhirnya saya tambahin lagi 150. Lah sama dengan Mbak Luna Maya dikejar-kejar kayak gitu. Ya kita besar karena mereka, tapi kan momen seperti itu kan kita juga mau tujuannya kita akan ziarah, akan mendoakan. Ya udah. Balik ke nih lain, udah kamu insaf aja nggak usah gitu-gitu lagi. Kalau nolong bener nanti nggak tahu ada motif lain. Sedikit flashback ini. Kabarnya dirimu senang sekali ketika awal pertama disandingkan dengan almarhum Olga Saputra saat menjadi host di acara musik nih, monggo. Ya, 2008 awal ya, 7 tahun yang lalu, 2008 awal. Jadi aku nggak terlalu tahu, maksudnya waktu itu nggak terlalu kenal dengan Olga pribadi, juga nggak, cuma tahu sekilas-kilas aja. Terus Raffi taunya kan pemain sinetron gitu. Terus ketemu di situ di salah satu TV yang ada acara musiknya pertama kali. Olga kan kalau ketemu orang tuh gampang akrab ya gitu. Jadi pas bertiga pertama kali tuh rasanya tuh udah kayak kenal lama aja sih gitu. Jadi udah nggak canggung, udah nggak ngerasa perlu pendekatan lagi. Kadang-kadang kan kita ada yang ketemu orang dipasangkan untuk bekerja sama bareng, tapi kita perlu ngobrol dulu, canggung-canggung. Kalau Raffi sama Olga udah pecah aja suasananya. Jadi mungkin chemistry-nya dapat, jadi ya terjadilah kerjasama yang baik sih dan berlanjut sampai sekarang. Udah klik, udah senyawa, udah satu gelombang, jadi tidak ada canggung-canggung gitu. Iya. Sudah bisa seperti keluarga sendiri, tidak ada. Kembali kalah. Saya dapat info, lu dapat HP berapa waktu itu? Kembaliin itu. Saya dapat info kalau dirimu itu sempat punya semacam firasat sebelum almarhum Olga meninggal dunia, yaitu ingin memakai baju serba hitam. Gimana ceritanya ini? Jadi hari itu sama sekali sebenarnya mungkin saya juga nggak ngeh sih gitu. Firasat mungkin juga nggak terlalu. Bener-bener hari itu dari pagi syuting live, terus ada taping 2 episode plus live lagi sorenya. Jadi 3 episode itu nggak sadar seharian itu aku pakai baju hitam gitu, hitam. Terus kayak pas dengar kabar gitu, pas langsung pas lihat baju, kok iya ya seharian kok aku pakai baju warna hitam ya gitu. Oh mungkin ini kali dikasih tanda gitu, tapi sama sekali nggak berpikir gitu. Pas denger kabar gitu, enggak kan udah berapa kali dikabarkan, jadi takutnya hoax atau gimana, atau mungkin ada bercandanya oknum yang sandiwara lah, yang kemarin-kemarin bikin inilah, nyebarin berita lagi, yang minta Olga mana apa yang nyebarin berita lagi. Aku pikir ini pasti kerjaannya inilah. Pas aku konfirmasi lagi, terus aku lihat manajernya Olga, Mbak Vera, membenarkan, mengkonfirmasi bahwa Olga udah nggak ada. Jadi langsung ini sih, langsung kayak Firasat. Iya. Firasat kalau warna hitam itu kan, baju hitam itu warna pengantar, yang diantarkan warnanya putih kan biasanya. Ya, itu firasatnya dari Mbak Luna.
Kayak kamu waktu ayahmu meninggal tuh firasatnya kan kamu nggak pakai baju tapi nggak pakai celana kan waktu itu ya. Nggak, maksudnya susah kalau saya ngobrol sama mereka itu kadang nggak nyambung. Firasat apa nggak ngerti dia. Kembali kalah. Payah. Emang mimpi itu kayak mimpi digigit ular. Itu konon ceritanya Dr. Rimbon halaman 1 Eno Penggo mengatakan akan menikah. Tapi kalau kamu mau mimpi nikah, hati-hati kamu mau digigit ular, nanti hanya kebalikan. Balik kalah. Maaf, Papa. nyandain teman-teman hiburannya hanya kayak gini aja. Dia mau masuk tempat hiburan harus bayar, dia susah, harus loncat pagar dulu baru bisa. Saya dapat bocoran kalau dirimu dan almarhum Olga sempat berencana liburan ke Singapura bareng, tapi malah almarhum lebih dulu ke Singapura dengan keadaan sakit. Boleh diceritain? Enggak. Jadi waktu itu Olga masuk rumah sakit di Pondok Indah. Sebenarnya sih waktu itu dia udah lemes banget karena apa ya? Ya mungkin udah ngerasa nggak enak kali ya, udah bener-bener drop banget kondisinya. Saya mencoba untuk memberi dia semangat. Saya bilang sama Olga, maksudnya Mak gitu, ayo dong sembuh, maksudnya jangan nanti kalau udah sembuh jangan cari duit terus, aku bilang gitu, karena ngapain, udah banyak duitnya kan, udah kaya banget, aku bilang gitu. Mendingan nanti setelah sembuh, makanya cepetan sembuh, ntar ke Singapura deh. Aku temenin deh, yuk gitu. Kan dia suka ke MBS, jalan-jalan di mallnya situ. Ntar kita belanja-belanja deh, aku bilang tuh. Terus ayo dong gitu. Maksudnya memberikan dia spirit semangat gitu. Dan dia bilang, Mak nanti kalau udah sembuh banyak-banyakin jalan-jalan, istirahat, mau ke Bali kayak sebulan kayak tinggal di situ nikmatin hidup. Toh duit udah banyak juga kan gitu. Yang penting senang-senang, jangan dibawa kepikiran lah mau ini mau itu gitu. Iya katanya, kalian ntar ya seru kali ya di Bali atau di Singapura lama gitu. Terus iya dong gitu. Waktu itu juga ada rame-rame kita jenguk dia di situ. Ya itu terakhir kali ketemu dia. Ngobrol juga terakhir kali sama dia. Nggak lama dari kejadian itu denger sempat nggak sadarin diri, jadinya dibawa ke Singapura. Iya, jadinya dia duluan deh ke Singapura sendiri. Nggak ada apa-apa, cengah-cengah. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya adalah dua orang yang ada bersama almarhum Olga Saputra sejak belum terkenal. Mereka adalah guru dan sahabat almarhum Olga Saputra. Siapa mereka? Kita sambut Aditya Gumai dan Betran Antoli. Oke. Iya. Nggak ada apa-apa ya ketawa. Saya diem ketawa. Saya apa-apa ketawa. Lu stres apa gimana sih? Saya harus berbuat apa? Ayah. Balik kalah. Siram pakai air. Kucing kali ya? Kucing berantem. Kucing kali ya berantem. Ya ini kan kucing. Ini aja makannya nasi kucing bersama kucing-kucingnya di situ. Selamat malam untuk Mas Aditya Gumai dan Mas Betran Antoli. Terima kasih sudah mau mampir ke Bukan Empat Mata. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik, syukur puji Tuhan. Kabar baik, Mas. Dan tadi kalau Mas Tukul bilang apa? Diam aja Mas Tukul tuh orang udah ketawa gitu. Itu juga ada di auranya Olga ya. Olga muncul aja orang juga bisa langsung ketawa. Karena itu berarti Mas Tukul, Olga dan yang lain-lainnya itu udah dicintai begitu banyak orang. Amin.
Sudah dikonsep sama Tuhan, ditakdirkan jadi sang penghibur. Betul. Dan Ini itu- sang kodok ya. Nggak, maksudnya saya pikir apa namanya untuk menjadi penghibur itu juga salah satu berkah yang harus kita syukuri ya. Karena menghibur banyak orang itu pertama nggak gampang, dan insya Allah kalau banyak yang seneng berkahnya ke kita juga banyak. Ya, Jadi tiap malam nih Mas Tukul ngumpulin pahala. Amin. Ya kan? kalau dulu omongan Olga ke Bertrand pernah menegur lah dia, bercandaan dia yang bagi saya sebagai kakak agak kurang baik. Saya sebagai kakak kan berhak dan mempunyai kewajiban untuk menegur adik saya jika dia kelewatan batas. Dia dengan dia cuma bicara gini, kok kita betul Olga mungkin kelewatan ya, Olga minta maaf ya kan, makasih udah negur Olga. Cuma kan terkadang bercandaan Olga itu ya Olga berusaha. Olga di sini kan cuma menghibur. Bayangkan orang pulang macet-macetan, pulang ke rumah stres apa segala macam, kalau bisa kita bikin ketawa itu kan pahala. Ya betul Olga mencari rezeki, tapi terutama Olga mencari pahala. Jadi sebenarnya ya itu adalah dirinya Olga. Dia memang sibuk di entertain, tapi ternyata dia berpikir sejauh itu. Saya pun tidak kepikiran bahwa kalau kita menghibur orang di TV, orang bisa ketawa, dia bisa melupakan masalahnya. Kalau otak kita kusut, kita bisa bikin ketawa, itu kan berkah. Itu kan luar biasa sekali. Dari anak yang seperti Olga, yang bagi saya sih lumayan polos ya, sekolah pas-pasan, tapi dia mempunyai pemikiran dan hati sebesar itu. Untuk Mas Adit dan Mas Bertrand, langsung saja nih. Kita baru saja kehilangan almarhum Olga Saputra. Kabarnya Mas Aditya tahu kabar tersebut saat pemutaran film, dan Mas Bertrand tahu saat di jalan. Gimana ceritanya dari Mas Aditya? Ya, saya waktu itu lagi premier film baru saya, Ada Surga di Rumahmu, dan itu lagi menyambut ribuan tamu karena kita ada 3 kali pemutaran. Setiap kali pemutaran itu mengundang sekitar 800 tamu. Dan lagi di tengah-tengah press conference, tiba-tiba ada wartawan yang menanyakan mengenai tahu nggak nih berita terbaru Olga telah meninggal dunia gitu. Terus saya bilang itu hoak, udah berapa kali berita-berita kayak gitu, udah lupakan aja, sekarang bahas tentang film aja gitu. Terus mulai banyak tuh yang nanya gitu, saya masih nggak percaya. Mereka bilang ini sudah naik loh di salah satu stasiun TV swasta, sudah ada wawancaranya Mak Vera, manajemen Olga dengan pihak TV swasta yang menyatakan konfirmasi benar Olga meninggal dunia. Saya mau konfirmasi, handphone saya lowbat Mas, tiba-tiba. Dan dengan banyaknya datang tamu itu saya akhirnya sudah terlupa gitu dengan berita tadi. Tapi jam 8:30 malam ada dari TV pemberitaan nelpon di staff saya. Staff saya bilangnya ada telepon dari TV berita gitu. Wah, ini TV berita udah minta wawancara live by phone, ini kayaknya bener. Walaupun saya sebenarnya masih ragu-ragu. Jadi saya betul-betul baru yakin sekitar jam 11.12 malam ketika handphone bisa di-charge dan kemudian ratusan SMS dan BB masuk ke handphone saya gitu. Dan saya pikir saya sangat menyesal tidak hadir pada saat Olga menghembuskan nafas yang terakhir, karena percakapan saya yang terakhir dengan Olga itu justru 2 hari sebelum Olga masuk ke rumah sakit. Itu adalah percakapan terpanjang yang pernah dilakukan Olga selama kenal dengan saya melalui telepon, melalui nomor yang berbeda lagi Mas, yang saya nggak tahu gitu. Tapi awalnya saya cuekin, tapi karena berkali-kali telepon, terus saya angkat, siapa nih? Ini Olga Kak Adit, Olga Kak Adit. Lalu saya ngobrol dengan dia karena ada di pestanya Mbak Nia Daniati lagi ulang tahun kan. Karena rame, saya keluar gitu di lobi hotel, saya ngobrol, dan itu menjadi percakapan terpanjang dan terakhir bersama Olga. Maaf kalau yang dibicarakan. Banyak Mas, banyak hal mengenai ya sakitnya dia, ikhtiarnya dia untuk menyembuhkan sakitnya, juga impian dia untuk tetap, dia ingin sekali kan disutradarai oleh saya untuk main film. Dan waktu itu sebenarnya sudah dijadwalkan Januari. Dia sudah bilang Januari ke Adit, Olga kasih waktu, kita harus syuting gitu. Bayangan dia adalah asik ya Kak Adit ya, cari lokasi yang ini dong, tempat-tempat wisata yang Olga bisa istirahat gitu kan, di puncaknya di mana. Dulu tuh kami sering banget Mas bersama anak-anak Sanggar Ananda itu, gengnya Olga ya, ada Raffi, Cika, juga Lia dan lain sebagainya, Bertrand dan sebagainya itu suka ke puncak. Kebetulan saya ada tempat di sana, mereka suka liburan ke sana.
Dan barbekyuan. itu adalah mimpi dia yang selalu pengen dia ungkapkan, pengen banget ngumpul lagi, beristirahat dari kesibukan. Minimal di tengah syuting dia pengen di sebuah tempat yang indah di mana dia bisa istirahat. Saya rasa dia sekarang sedang di tempat paling indah, insya Allah. Beda sama kamu kan? Kalau kamu nyari gerobak untuk dia, kamu sendiri sampai di sini. Kalau dari Mas Petra? Kalau Bertrand waktu itu posisi di mobil, asisten Bertrand BBM, Olga meninggal. Udah sekian kali Olga meninggal di tahun yang sama kan, ice bullshit gitu kan. Makin bunyi itu, kan cek link, ada linknya, sama cek path kan sosial media. Buka sekarang. Ada yang di tag ke Bertrand, itu adalah telewicara Mak Vera dengan satu stasiun TV live dari Singapura. Itu kan di mobil ada ibu saya, ada adik saya baru masuk mobil. Itu sampai lupa starter mobil. Starter mobil. Masa sih saya sampai nggak percaya. Saya mau nelfon karena di basement nggak jelas, saya keluar. Itu kalau hari Jumat malam mau Pondok Indah itu keluar masuk pasti macet total. Orang pasti lalu lalang, itu tidak ada orang yang ngobrol begini. Semua orang pegang handphone. Berarti kan itu sudah menyebar di antara masyarakat. Dan saya bisa keluar dari mall itu lancar. Karena apa? Semua orang tidak percaya dengan kabar ini. Semua orang shock, ya kan? Dan saya pun tremor. Karena saya dekat sama Olga, ibu saya pun sangat dekat dengan Olga, ya kan? Dia kalau nginep di rumah saya bisa seminggu. Ibu saya pun tadi malam kita tuh mengenang Olga dengan mengingat masa-masa lalu. Dan ibu saya bahkan meminta menonton YouTube. Dia tidak pernah nonton tayangan tentang Olga. Dia nggak pernah nonton acara-acara Olga yang di TV nonton. Bahkan berita-berita soal pemakamannya dia. Dan akhirnya kenapa aku tumben-tumbenan mama mau begini. Mama pengen nangis supaya lega, supaya juga kenapa sih juga diajak, ya kan, supaya kamu juga bisa lepas. Olga tidak mau kamu menangis karena memang aku terus mengingat Olga pengen menghibur orang. Dan kita kalau Luna atau Bertrand diem nih, kenapa sih ganteng, kenapa sih manis, dia tidak selalu ingin orang susah. Dia dulu menemani saya syuting, kan habis syuting kan bete nih lama. Dia menemani saya syuting sebagai teman, bukan sebagai asisten, menghibur saya, mengajari saya. Jadi memang Olga adalah sosok individu yang memang beda lah, sangat baik gitu loh. Oke. Setuju saya. Setuju sekali. Kembali ke lab untuk Mas Aditya dan Mas Petra, untuk Mbak Luna sebentar ya. Dari informasi yang terpercaya, Mas Adit dan Mas Petra masing-masing pernah ditelepon oleh almarhum Olga yang menceritakan keadaannya sesaat sebelum sakit. Apa sih cerita almarhum nih? Monggo. Ya. Sebentar, jangan dijawab dulu karena pariwaranya sudah nggak sabar, berdesak-desakan, berbondong-bondong mau datang di Bukan Empat Mata. Care and share seperti apa lagi? Jangan pemenang, tetap di Bukan Empat Mata. Oke, masih di Bukan Empat. Masih semangat. Mana suaranya? Yang dari Cirebon mana suaranya? Indonesia Cantik mana? Kerawang mana? Pondok Indah mana? Jadi kalau orang kaya tuh semangatnya kayak persoalan beda dengan mengulang pertanyaan sebelumnya nih, Mas Adi dan Mas Petra. Pernah ditelepon langsung almarhum Olga yang cerita keadaannya sebelum sakit. Apa sih yang diceritakan almarhum Olga? Ya, kalau tadi sedikit sudah saya ceritakan ya mengenai impian-impian dia untuk syuting film dengan saya dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya jauh sebelum itu, sekitar beberapa tahun, Mas, 3 tahun sebelum telepon terakhir itu, gitu loh. Itu ada telepon yang selesai acara sahur di salah satu TV swasta gitu.
Itu ya itulah. Dia tuh nelpon ke salah satu pengurus sanggar namanya Mas Aswin, biasa dipanggil Koas ya. Dia nelpon, dia hanya pengen curhat sambil nangis. Dia nangis. Terus kenapa kamu nangis gitu kan? Aku capek, kata capek banget Koas gitu kan. Aku punya banyak uang tapi istirahat aja sebentar, keringbat aja ke salon aja nggak bisa gitu. Karena setelah itu kan dia harus lanjut di acara musik ya, TV lain. Jadi ya udah kamu istirahat lah, nggak bisa Koas. Nah sampai sebelum dia jatuh sakit tuh waktu saya datang ke rumahnya ngomongin soal film juga itu waktu itu merencanakan mau bikin cerita apa tuh dia dia cerita bahwa saya bilang kamu kan kemarin baru sembuh sakit tuh yang benjolan di sini, udahlah istirahat gitu ya. Enggak Kak Adit, mumpung masih ada waktu, mumpung aku sehat, mumpung masih aku laku, aku mau mengerjakan semuanya gitu. Ini bukan pihak manajemen loh yang akhirnya mengambil pekerjaan sebanyak-banyaknya. Itu Olganya yang mau. Yang ngambil sebanyak-banyaknya pekerjaan itu. Saya merasa ini kelihatannya kayak ada satu naluri dasar bahwa tanpa sadar dia seperti ada sesuatu firasat yang mengatakan waktunya nggak lama. Ini saatnya dia ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya untuk keluarganya, untuk orang sekitarnya, membantu banyak orang. Waktunya nggak lama. Jadi kayaknya itu yang saya nggak tahu apa yang membuat dia begitu kelihatannya kalau kita ngelihat kayak serakah ya. Tapi sebenarnya saya sekarang baru berpikir ini ada satu naluri dasar yang tanpa dia sadari dia punya firasat waktunya tidak lama. Dia akan mengambil semua pekerjaan itu untuk kemudian tabungannya akan memberikan kesejahteraan bagi keluarganya, mengangkat derajat keluarganya. Dan yang paling menarik adalah dia tetap memberikan ke orang-orang sekitarnya ya. Itu yang menurut saya luar biasa dari sisi Olga ya. Jadi dia rela seperti lilin, rela hancur setelah memberikan cahaya kepada sekitarnya. Kalau dari Mas Bertrand, kalau Bertrand mendadak dia kan termasuk orang yang sibuk dan saya jarang juga menelpon ataupun nge-BlackBerry. Malam sekitar jam pas saya juga belum tidur, mulai BBM sama dia. Oh, lagi ngapain nggak tumben? Terus mulai ngobrol lewat BBM, telepon deh, capek jadi gue ngetik jam segini. Dia telepon Bertrand. Terus kenapa lo? Masih syuting? Enggak bisa tidur tersakit lo. Terus dia bilang, gue udah nggak bisa tidur udah, entah dia ngomong seminggu atau 2 minggu, saya lupa beneran. Demi Tuhan saya lupa, ya kan? Kenapa? Gue stres sekali. Terus tapi sebenarnya ketawa. Cuman mengenal Olga, dia itu tidak bisa saya push untuk bercerita. Dia pasti kalau mau bercerita tunggu momen sampai kapan dia mau bercerita, dia akan cerita sama saya, ya kan? Dari situ saya bawa bercanda, saya bawa apa? Dia cuma bilang ya udah, kau sana tidur, apa? Tidur Olga, gue juga pamit deh. Kalimat saya dia ngomong pamit tidur apa pamit apa, cuman itu pembicaraan saya terakhir sama dia. Entah besok atau lusa saya dengar dia koma. Itu memang apa ya, agak shocking buat Bertrand juga. Cuman kalau soal pekerjaan tadi kenapa diambil semua, dia pernah cerita sama Bertrand. Dia itu mengingat bahwa dulu kita kalimat Olga, gembel. Rumah pinggir kali ya mas, dia Bertrand nggak pernah ke rumah ini dulu. Rumah pinggir kali, tiap kali hujan banjir jeblos. Dia tidur tidak, adiknya kakinya digigit tikus tidur. Dia itu tidak mau hal itu terulang lagi, ya kan? Dia itu bekerja keras karena dia pun bilang, kamu Kokoh pasti nggak akan percaya berapa biaya bulanan yang harus Olga keluarkan, ya kan? Olga keluarkan berapa gak? Sekian. Gede amat loh, lu nikah juga belum. Orang tua segini, adik segini, anak yatim segini. Terus apa yang dia bilang, cicilan ini apa segala macam. Ini segini. Kalau saya tidak kerja, itu mustahil kok. Dan apa namanya, saya pengen menekankan bahwa Olga tidak ada manusia yang sempurna. Dan adik saya, Olga, itu jauh dari namanya sempurna. Banyak kesalahan, banyak kekurangan. Tapi yang Bertrand salut sama dia adalah dia berusaha sempurna dalam pekerjaan. Sangat sempurna. Dimana walaupun cut,
lemes. Dulu mah nggak ada kayak gitu ya Mas ya, tetap cut apa rolling dia masih bercanda. Jadi kalau syuting kadang kita undang, padahal ambilnya itu masih malam Mas. Tapi kita undang dari pagi dan emang dia mau datang dari pagi. Sebenarnya cuma buat bikin apa ya, chargernya kita supaya tetap semangat sebenarnya itu belakangan ini terakhir 1-2 tahun terakhir ini Veteran lihat dia kamera cut. Iya, dia udah capek. Gitu ya. Sampai terakhir juga sebelum masuk rumah sakit sih dia muntah-muntah. Di acara musik pagi dia muntah, saya bilang enggak, ayo ke rumah sakit, karena dia pertama tuh saya harus bilang ini anak tuh keras kepala banget, nggak mau. Terus udah gitu makannya berantakan, makan pinggir jalan, mie instan, pecel lele, kerupuk setiap hari. Bukannya gimana ya, saya bilang kan keadaan Olga lagi nggak bener nih, harus disuplai. Maksudnya disubsidi dengan makanan yang benar dulu, jadi yang dalamnya tuh bisa benar juga. Sampai yang saya juga ada janji sih sama Olga sebenarnya, sampai sekarang saya nggak tepatin. Saya bilang saya sebenarnya mau bawa, cuma udah keburu masuk rumah sakit, karena waktu saya bilang udah coba mulai minum jus, green juice, maksudnya jus sayur, jus buah. Kalau emang nggak bisa makan yang sayur yang bener, apa di jus aja. Enak kok kan, karena saya setiap hari bawa jus ya ke acara pagi gitu. Apa sih tuh? Apaan sih gitu? Ini jus mak, gitu. Maksudnya sayuran, buah. Emang enak? Nggak bisa gitu. Enak. Terus cobain dikit. Iya lumayan ya, manis ya gitu. Iya. Nanti deh aku kirimin jusernya. Suruh mbak di rumah sayur ini apa ganti-ganti ini. Ya. Belum sempat ngirim, belum sempat apa. Tapi yang menarik gini loh, saya pernah datang ke acara musik pagi ya Mas ya. Itu di tengah-tengah break iklan, itu dia sholat duha loh Mas. Iya betul. Sholat duha gitu loh. Artinya di tengah pekerjaannya itu juga yang membuat saya buru-buru kamar mandi, tiba-tiba ngapain nih anak? Ternyata sholat duha. Dan itu yang bahkan di tengah pekerjaan, yang bahkan mungkin tidak bisa dilakukan orang yang ada di rumah gitu. Dia melakukan itu. Itu yang tidak pernah orang tahu tentang kuatnya ibadah Olga. Jadi tidak terkontrol pola makan, manajemen waktu, istirahatnya. Tapi ini juga susah. sih Mas, maksudnya saya pernah bilang sih sama Olga, saya pernah marah sih saya sama dia. Olga, kamu tuh udah banyak uang. Kadang-kadang ya mungkin tadi sebenarnya firasat yang tadi Kak bilang gitu. Ternyata saya juga baru oh mungkin seperti itu. Tapi saya udah pernah keras sama dia, Mak, saya bilang ngapain sih menyiksa badan, saya bilang. Ngapain gitu, uang itu bisa dicari, yang penting nikmatin hidup. Maksudnya bersyukurlah dengan apa yang kamu punya. Kamu udah kebanyakan, udah keseringan memforsir, cobalah istirahat. Apalagi dalam keadaan sakit gini, makannya berantakan. Udah dong, udah liburan aja, udah nggak usah pikirin program ini, program. Mereka bakal mengerti. Tapi Olga itu udah termasuk orang yang kalau punya tanggung jawab, itu nggak bisa. Aduh, dan ikutan kan stres enak. kalau Iya. rating TV naik tuh ikutan stres. Ikut mikirin. Iya, makanya Padahal kan bukan pemilik stasiun Betul. TV. Iya, Up and down tuh wajar. Cuman Pemirsa, malam ini saya juga kedatangan seorang sahabat yang mengantarkan almarhum Olga Saputra ke tempat peristirahatan terakhirnya. Ada cerita baik apa yang bisa beliau bagi kepada kita. Kita sambut Ustadz Zaki Mirza. Balik ke lab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Ustadz, wabarakatuh. selamat datang lagi di Bukan Empat Mata nih. Untuk Pak Ustadz nih. Jadi bener ya Pak Ustadz ikut mengantarkan almarhum dari awal datang ke rumah duka hingga ke pemakaman ini. Seperti apa keadaan di rumah duka maupun di pemakaman? Monggo. Awalnya sih ya seperti yang sudah ya. Orang meninggal itu kan kita datang takziah, bacain Yasin,
selesai pulang gitu ya. Awalnya niat kayak gitu, saya sama teman-teman kiai juga hadir waktu itu. Tapi ternyata saat saya sampai jenazah belum tiba. 10 menit setelah itu baru sampai. Dan di luar perakiraan itu penuhnya subhanallah. Sampai mau buka pintu belakang ambulan tuh nggak dapet. Karena saking orang pengen bawa semua peti yang ada dalam mobil itu. Setelah di dalam, kemudian dimandiin, dikafanin, keluarnya pun sulit lagi. Turunin di masjid itu susah, naiknya lebih susah lagi. Tapi alhamdulillah selama perjalanan memang merayap banget. Terus tiba-tiba ada rombongan motor, riders itu nggak tahu dari mana. Ada sekitar 20 datang ngebantu. Terus banyak ibu-ibu yang bawa tulisan gitu di jendela. Sampai di makam saya ketemu sama Mbak Luna juga. Itu orang di ukuran 1x2 itu berebut. Saya cuma ngeri itu masuk semua ke situ kan repot nanti. Iya kan? Jadi dikuburin semua, nggak sendiri doang. Ini malah sibuk nyari HP. Tapi memang ketika di makam Mbak Luna juga nyaksiin langsungnya itu subhanallah. Artinya saya juga nggak ada kepikiran bisa sampai ngambil jenazah dari atas terus turun ke bawah ya, karena waktu itu cuma bertiga ya Mbak Luna ya. Saya, Bang Billy sama Pak Zul, Pak RW yang dipanggil ayah. Itu kita bertiga yang nurunin, itu semua orang sudah serba kredit, udah macem-macem. Dan jarak kita sama ini tuh cuma oh iya sedikit, kalau kedorong udah bener-bener masuk gitu. Jadi kita tuh kayak lumayan ini sih penuh. Itu yang ujungnya juga nggak kelihatan itu orang ada di mana kan saking penuhnya. Iya. Dan subhanallah memang gampang banget prosesnya. Apalagi waktu dibalik gitu. Jadi pas ketika dalam keadaan telentang kan harus dibalik supaya nempel ke tanah biar ngadep kiblat. Itu nggak ada masalah Mas Tukul. Plek langsung nempel, baru dipakein bulutan-bulutan tanah itu. Alhamdulillah lancar, mudah-mudahan. Itu pertanda bahwa segala amal kebaikannya diterima oleh Allah. Amin. Kembali ke masih untuk Ustadz Zaki ini. Banyak yang penasaran dengan kondisi fisik terakhir almarhum karena lamanya terbaring sakit. Sebenarnya apa sih? Maaf ini laptop ya. Keadaan tubuh almarhum ketika Ustadz melihat di rumah duka. Monggo. Jadi pas sampai itu sebenarnya sudah dengan peti ya. Peti, terus dalam keadaan masih pakai jas, terus dasi, karena itu prosedur dari rumah sakit di sana. Jadi kalau melalui penerbangan itu kan dia harus konfirmasi dengan prosedur rumah sakit. Pakai Jadi jas sama dasi ya Mas? Jas, dasi. Itu kupu-kupu ya Mas, bukan dasi. Ya, dia dasi panjangnya juga ada. Terus saya bilang ini harus dimandiin lagi sesuai dengan syariat Islam. Karena mungkin waktu di Singapura sudah dimandikan, tapi kan dengan cara mereka. Akhirnya dikeluarin dari peti, dibuka semuanya, dimandiin lagi. Saya sempat beberapa waktu 2 bulan lalu lah ya dengar-dengar berita miring Bang Olga kena penyakit yang enggak gitu segala macam. Tapi saya lihat enggak tuh. Memang agak gemuk, terus bersih. Ketika dibuka semua dalam keadaan nggak pakai apapun, dengan Bang Billy saya lihat nggak ada yang aneh, nggak ada yang beda, seperti orang meninggal normal aja, gitu. Memang kelihatan gemuk sih dan rambutnya agak gondrong panjang sedikit. Rambutnya panjang, terus pas disiram air dia agak ke belakang gitu kan. Tapi bersih, bener-bener bersih. Artinya saya menjadi saksi saat itu ngelihat langsung ya. Jadi kalau ada berita yang miring ini itu segala macam, saya langsung ngelihat dan saksinya banyak bahwa insya Allah Olga meninggal dalam keadaan yang normal gitu, nggak ada apa-apa. Tidak ada ruam-ruam penyakit atau apa gitu ya di tubuhnya yang bersih? Enggak. Saya kalau orang yang mungkin sakit enggak kan kayaknya badannya kurus gitu ya. Terus luka-luka atau apa enggak, gitu ya? Enggak. Sedikit mungkin ada bekas suntikan infus ya. Itu aja paling. Kembali ke untuk Luna Maya. Iya. Dirimu juga ikut saat pemakaman almarhum Olga Saputra, bahkan terlihat hampir pingsan ketika almarhum diazankan. Apa yang membuat dirimu sangat terpukul selain sangat merasa kehilangan seorang sahabat? Monggo.
diklarifikasi kalau pingsan enggak, cuma memang keadaannya memang lemes aja gitu. Saya dari datang melayat malam, pas sampai dengar kabar, sampai saya datang ke rumah duka, ketemu ibu sama bapak sih, saya cukup bisa tenang lah gitu. Karena kayak tadi saya ceritain ke Mas Tuko kan, karena orang tuanya Olga aja bisa tegar, bisa ikhlas. Jadi saya kayaknya, oh mungkin ya harus begitu ya, harus kita ikhlas, harus tegar gitu. Sampai besokannya saya juga agak bengong-bengong sih. Sebenarnya saya bengong-bengong tuh kayak, oh ini terjadi ya gitu. Saya nggak pernah nyangka kayak saya lama bekerja bareng, berteman apa, ini Olga yang dipanggil duluan nih. Karena nggak kepikiran sama sekali gitu. Tapi dari sakit saya udah bilang, aduh jangan deh, maksudnya karena dia ini anak bandel banget ya. Terus saya coba untuk masih kayak mimpi gitu, ini beneran nggak sih gitu. Pas dateng ke sana ngelihat bener dibuka, dibawa, ngelihat kain kafan, kebawain itu tuh yang runtuh semuanya gitu. Jadi ya siapapun lah ya yang mungkin setegar-tegarnya ngelihat teman, ngelihat ya segimananya kata orang dia begini atau gini, tapi ini orang sangat luar biasa subhanallah, yang datang tuh rame banget, pengen ngelihat dia gitu. Itu saya juga ngelihatnya ya Allah. Jadi gimana ya? Semua orang yang memang kehilangan orang yang dicintai pasti punya rasa yang sama sih Mas ya gitu ya. Jadi ya tapi buat saya pribadi 11 bulan sakitnya Olga itu sebenarnya sedang mempersiapkan kita gitu. Untuk semakin bisa menerima gitu. Ya, untuk jika suatu saat Olga pergi gitu kan. Tapi ketika itu benar-benar terjadi itu tetap sih. Semua orang pasti akan merasa ya tadi istilahnya Luna tadi runtuh tadi itu tadi. Iya. Kembali ke laptop. Makanya kamu tuh cepat buru-buru insaf biar kamu tuh nyaman. Kasihan amat mukanya tuh. Kayak mama gitu ya, lagi marahin anaknya gitu. Ya. Oke. Dia hanya kamuflase aja. Seolah-olah dia sedih padahal dalamnya memang iya. Gitu. For all my guests, semua bintang tamu. Ini cengar-cengeng sebagai sahabat, ada nggak sih keinginan atau pesan almarhum yang sempat disampaikan kepada kalian yang belum tercapai saat ini dari Mas Petra dulu? Kita sih punya cita-cita dari zaman dulu ke luar negeri, itu belum kesampaian. Karena dari saya pertama berkarir juga minimal Singapura kita pengen nginjak. Cuman kan kesibukan kita masing-masing. Saya mungkin libur di saat Ramadan karena saya non muslim, tapi mereka justru malah full di saat pokoknya jadwal kita nggak pernah ketemu gitu loh. Dan yang saya paling nyesel adalah seharusnya saya lebih hadir, dan terutama adalah Olga selalu bilang di semua media, Olga sayang Koko. Tapi saya sebagai seorang kakak, saya kurang bilang kalau Koko sayang Olga. Yang itu juga mengajarkan saya bahwa kalau kita sayang sama orang, kita cinta sama orang, kita mengasihi seorang, nggak usah segan bilang I love you. Aku sayang kamu. Emang kenapa? Mau temen kek, mau sahabat kek, mau rekan kerja kek, mau telepon ngomong apa? Olga bilang, Olga sayang Koko. Saya sudah lama saya nggak pernah ngomong berhadapan via telepon, saya bilang Koko sayang Olga. Jadi ini juga pembelajaran, saya pun sebelum pamit sama orang tua, sama mau pergi, I love you. Mengingatkan kalau bahwa orang itu kita cintai dan orang itu mencintai kita kembali. Jadi belum sempat keinginannya ke luar negeri bareng itu. Kalau dari Mbak Luna Maya. Apa ya? Ya itu tadi dia sih pas kalau saya sih belum sempat ngasih juicer aja sih. Karena dia bilang tuh, ya kirimin ya, mau coba mau hidup sehat gitu. Terus belum sempat kesampaian sih. Jadi sebenarnya mungkin simple tapi gimana ya?
Ya, kalau buat saya pribadi gini Mas, mungkin nggak ada pesan khusus yang Olga sampaikan ke saya, tapi sebenarnya kepergian Olga ini seperti memberi pesan justru kepada saya dan semua orang yang melihatnya bahwa nggak semua orang diberikan anugerah oleh Allah, oleh Tuhan kita ketika di akhir hidup diiringi begitu banyak orang, ribuan orang gitu. Itu terjadi kebetulan dari anggota sanggar saya itu ada Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dan Olga yang mendapatkan perhatian masyarakat begitu luas. Saya jadi berpikir, kita emang pada akhirnya ini kan akan pergi semua nih, di sini semua akan pergi gitu loh. Tapi siapa sih yang dipilih Tuhan untuk diantarkan begitu banyak doa? Dan yang itu yang bisa kita lakukan adalah dengan menebar kebaikan sebanyak-banyaknya. Sebenarnya itu yang sedang dipesankan oleh Olga gitu loh. Ini yang mau saya lakukan dan menjadi motivasi bagi saya pribadi dan juga mudah-mudahan menjadi motivasi bagi banyak orang. Amin. Tuh, itu ambil kesimpulan dari Mas Aditya. Berbuat baik itu, karena yang ditinggalkan hanya kebaikan itu. Dan juga kita sebagai teman, sahabat juga bangsa Indonesia harus bangga karena Olga yang saya kenal sebagai adik adalah sebuah legenda, he's a legend. Di Twitter saya baca ucapan bela sungkawa ada yang dari Dubai, Perancis, China, Hong Kong, bahwa Indonesia Olga bukan cuma milik kita semua tapi milik dunia. Nggak jarang sekali artis ya kan atau orang yang dapat atensi sebesar itu. Ya kan? Kalau kemarin saya tanya apa ya kebanggaan Mas Bertrand dari Olga? Saya dianggap kakak oleh sebuah legend. Dan makasih banget untuk semua orang yang selama ini support dan datang ke penguburan yang mengadakan pengajian berdoa untuk Olga. Karena di saat suatu hari kita pun pergi, itu kan akan nilai amalnya kita sama orang-orang. Ya, saya bersyukur sekali bisa mengenal, bisa disayang dan disayang oleh yang paling berat tau gak apa? Nyebut almarhum. Saya susah banget ngomong almarhum Olga. That is the hardest for me. Untuk menyebut orang yang saya sayang almarhum itu berat banget buat saya. Kalau dari Ustadz ya, saya tadi sempat ngobrol sama Bang Aditya bahwa Olga ini sosok yang unik. Dia punya dua sisi. Yang pertama sisi gokilnya Bang ya. Di panggung bisa menjadi begitu liar dan error lah istilahnya ya. Sisi lain dia punya sisi kemurahan hati. Nah kalau ke saya mungkin lebih sering ngobrolin tentang kemurahan hati ya. Dia minta dicariin anak yatim, dia minta direferensiin beberapa anak cacat yang dia mau sedekahin. Terus dulu pernah waktu ngisi acara live musik di salah satu televisi swasta sama Bang Raffi sama Mbak Luna juga, ketika berdoa saya menyinggung sedikit masalah kematian. Dan dia tuh kan cepet kesentuh kalau ngomong masalah mati. Selesai habis doa dia cuma bilang gini, Ustadz, saya pengen mati dalam keadaan semua dosa saya udah gugur, bisa nggak? Bisa, tergantung amalan kebaikan, saya bilang. Nah, inilah jawaban Allah. Bisa jadi 11 bulan Olga sakit, mungkin kita ngelihat itu musibah. Tapi bisa jadi buat Olga dan dari Allah itu hadiah terindah buat Olga, sehingga semua dosa-dosanya selama 32 tahun itu gugur. Wajar kalau sudah suci, bersih, meninggal, begitu banyak orang yang nganter karena dia sudah suci lagi. Gitu. Amin. Nah, bisa jangan tetap bukan mat. Oke, masih di bukan mat. Balik galak. Pemirsa, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Seperti itulah ungkapan bahwa kebaikan seseorang akan selalu diingat sampai akhir hayat. Terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam hari ini, Luna Maya, Aditya Gume, Bertrand Antolin, dan Ustadz Zaki Mirza. Sebagai pelengkap malam ini kita sambut penampilan spesial dari Oke dan Rida.